Pada abad ke-11, Bali sedang berada dalam masa transisi. Banyak aliran kepercayaan dan sekte spiritual berkembang secara liar dan tidak teratur, menyebabkan perpecahan di antara rakyat. Saat itu, datanglah seorang resi suci dari Jawa bernama Empu Kuturan. Ia diutus oleh Raja Airlangga dari Kerajaan Medang Jawa Timur untuk membawa ketertiban dan harmoni di Bali. Empu Kuturan adalah seorang Brahmana sakti yang tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu spiritual tinggi. Ia menetap di Bali, khususnya di kawasan Silayukti, Karangasem, dan mulai menyatukan berbagai sekte yang bertentangan. Ia menyebarkan ajaran Trimurti Brahma, Wisnu, Siwa, dan memperkenalkan sistem desa adat, Trihita Karana, serta mendirikan Pura Kahyangan, 3 pura desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem di setiap desa. Namun, bukan hanya tugas suci yang ia jalani, banyak kisah mistis mengelilingi Empu Kuturan. Konon, dalam meditasinya di Goa Gajah, ia pernah berhadapan dengan Liak dan Roro jahat yang menolak perubahan dan keharmonisan yang ia bawa. Dalam salah satu kisah, seekor lik mencoba menyerang beliau di malam hari. Namun begitu mendekat, lik itu terbakar oleh cahaya suci dari tubuh Empu Kuturan. Arwah jahat itu akhirnya tunduk dan malah menjadi penjaga salah satu pura. Pura Silayukti, tempat Empu Kuturan terakhir bermeditasi sebelum menghilang secara gaib, kini menjadi tempat suci yang sering didatangi umat Hindu untuk memohon pencerahan spiritual. Banyak orang percaya bahwa arwah Empu Kuturan masih menjaga Bali hingga hari ini. Kadang, dalam upacara suci di pura-pura besar, para pemangku atau pendeta bisa merasakan kehadirannya seperti bayangan putih berdiri di kejauhan, membawa ketenangan dan energi spiritual yang kuat. Empu Kuturan adalah tokoh nyata, namun cerita-cerita mistis tentangnya berkembang dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan spiritual Bali. Empu Kuturan datang ke Bali sekitar tahun 1001 M. Ia menetap di pesisir timur pulau, tepatnya di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Pura Silayukti di Padangbai, Karangasem. Ia memilih tempat ini karena vibrasi spiritualnya yang tinggi dan ketenangan yang cocok untuk meditasi. Setelah bermeditasi berhari-hari, ia mulai mengunjungi desa-desa, bertemu para pemimpin spiritual lokal dan masyarakat. Ia menyadari bahwa perpecahan di antara sekte Siwa, Buddha, dan animisme lokal bisa membawa kehancuran jika tidak disatukan. Empu Kuturan kemudian memperkenalkan sistem Trimurti, ajaran yang menyatukan 3 aspek utama Tuhan dalam Hindu: Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa pelebur. Ia menekankan bahwa semua sekte pada dasarnya menyembah manifestasi yang sama dari Sang Hyang Widi. Ia juga memperkenalkan konsep Trihita Karana, yaitu pertama, parahyangan hubungan manusia dengan Tuhan, kedua, pawongan hubungan manusia dengan sesama, ketiga, palemahan hubungan manusia dengan alam. Tak hanya itu, Empu Kuturan menetapkan sistem kahyangan 3 di setiap desa. Pura desa, tempat pemujaan Brahma; Pura Puseh, tempat pemujaan Wisnu; Pura Dalem, tempat pemujaan Siwa dan leluhur. Sistem ini menjadi dasar struktur desa adat Bali yang kita kenal hingga kini. Meski dikenal bijaksana dan rendah hati, Empu Kuturan disebut memiliki kesaktian luar biasa. Dalam berbagai lontar dan cerita rakyat, diceritakan bahwa ia mampu berjalan di atas air saat menyeberang ke Nusa Penida, memanggil hujan saat musim kering, bahkan berbicara dengan roh-roh leluhur. Setelah puluhan tahun menyebarkan ajaran dan menata kehidupan spiritual masyarakat Bali, Empu Kuturan tidak diketahui pasti kapan dan bagaimana wafatnya. Banyak orang percaya ia tidak meninggal, melainkan moksa, menghilang secara gaib setelah mencapai kesempurnaan spiritual. Tempat terakhir ia bertapa, Pura Silayukti, kini menjadi tempat suci
dan ziarah bagi banyak umat Hindu di Bali. Warisan Empu Kuturan tak hanya pada sistem keagamaan, tapi juga tatanan sosial, politik desa, hingga struktur adat Bali yang unik dan harmonis. Sampai hari ini, nama beliau dihormati sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah peradaban Bali. Sekian ya kawan, dari NT Project, dalam program Meguru Sastra, Kisah Mistis Empu Kuturan. Jangan lupa subscribe!